sukses dapat dimiliki hanya dengan bantuan dari 3 senjata. Kebenaran, kesabaran, dan keberanian. Di luar ketiga senjata itu hanyalah sarana saja. Ibu jari Eka Lauya yang putus sampai saat ini masih membuat semangatku lemah. Bahkan sampai saat ini, setiap kali seseorang menghargai kemampuanku memanah, aku akan teringat pada Eka Lauya. Aku mulai ragu, seandainya Eka Lauya tidak mengorbankan ibu jarinya, akankah dia lebih hebat dariku? Perisai Karna dan anting-anting Karna menjadi rahasia sampai saat ini yang tidak diketahui oleh siapapun. Dan di video kali ini, admin akan mengulasnya. Baiklah, simak videonya sampai habis untuk mengetahui kisah selengkapnya. Karna adalah seorang kesatria pada masa Mahabharata yang keberaniannya terus bergema hingga saat ini. Setelah mendapat pendidikan dari para Surama, Karna menjadi sangat kuat, bahkan para dewa pun tidak dapat mengalahkannya. Hal yang membuat Karna semakin istimewa adalah perisai dan anting yang dia miliki. Bahkan saat ini, orang-orang terkejut memikirkan tentang baju besi Karna yang ajaib. Dengan berkah dari Dewa Matahari, Karna lahir dengan baju besi dalam kebanggaan Kunti. Baju besi Karna terbuat dari Amrita. Ini adalah Amrita yang sama dengan yang diminum oleh para dewa yang telah menjadikannya abadi. Sehingga baju besi Karna ini tidak bisa ditembus oleh senjata apapun. Dewa Surya telah mendapatkan perisai ini dari Dewi Aditi, yang kemudian dia berikan kepada Karna. Baju besi dan anting-anting ini bersama-sama selalu melindungi Karna. Itu sebabnya tidak ada senjata yang dapat menghancurkan Karna. Inilah alasannya selama ia memiliki perisai dan antingnya ini, ia tidak dapat dikalahkan oleh senjata apapun. Setelah itu, kematian Gatotkaca, Dewa Sri Krishna berkata kepada Arjuna tentang Karna, bahwa tidak ada seorang pun yang dapat bertahan di hadapan Karna sekuat Kartikeya dalam perang. Tapi kenapa hati Dewa Surya terganggu dengan perang itu, Madawa? Di mana ada keterikatan, maka akan ada perlawanan. Dan di mana ada perlawanan, maka akan ada harapan untuk kemenangan. Selalu ada harapan untuk kesuksesan. Namun di mana ada kehidupan, pasti ada perang. Merupakan suatu keberuntungan bahwa karena baju besi dan anting-antingnya direnggut. Selain itu, senjata kekuasaan tertingginya telah digunakan pada Gatotkaca dan juga hancur. Jika Karna datang untuk bertarung dengan baju besi dan anting-anting, dia akan menaklukkan 3 dunia bersama para dewa, yakni Indra, Varuna, Kuvera. Bahkan Dewa Yama tidak bisa menghadapinya dalam peperangan. Walaupun aku sendiri yang membawa Cakra Sudarsana dan Arjuna yang membawa Gandiwa, jika Karna tetap memakai perisainya itu, maka Karna tidak akan bisa dikalahkan di medan peperangan. Demi kebaikanmu, Dewa Indra menciptakan ilusi dan merampas perisai dari Karna yang mampu menaklukkan musuh. Karna sudah bersedih karena kalah, namun para dewa masih tak mampu mengalahkan Karna, meski dengan menghujani anak panah dan setan dengan menghujani daging dan darah. Namun walaupun telah kehilangan perisainya, Karna masih memiliki busur Wijaya di tangannya. Bahkan petir Dewa Indra tidak akan mampu mengalahkannya. Pada masa Mahabharata, terjadi permusuhan yang hebat antara Karna dan Arjuna.
Mereka bersumpah untuk saling membunuh. Dewa Indra ini adalah ayah Arjuna. Dia menjadi sangat khawatir setelah mengetahui tentang kekuatan Karna. Dia paling khawatir tentang baju besi dan anting-anting ilahi Karna. Dia tahu bahwa jika Karna memiliki baju besi dan anting-antingnya sendiri, maka Arjuna tidak akan mampu melawan Karna. Maka Dewa Indra kemudian menyamar sebagai Brahmana dan datang ke hadapan Karna dan meminta sumbangan baju besi dan anting-antingnya. Perisai Karna bukanlah senjata dari langit yang diberikan oleh dewa, tapi bagian dari Dewa Surya itu sendiri. Setelah kelahirannya, Karna telah dikaruniai perisai itu. Sangatlah perlu untuk melepaskannya dalam sebuah perang antar manusia. Tidak boleh ada bagian dari dewa yang terlibat di dalamnya. Baik untuk perlindungan ataupun untuk menyerang. Melihat Dewa Indra yang menyamar sebagai Brahmana, Karna jadi tahu bahwa orang yang meminta karena sumbangan darinya yang menyamar sebagai Brahmana adalah tidak lain Dewa Indra. Tetapi karena telah bersumpah bahwa siapapun yang datang meminta sesuatu kepadanya, maka dia tidak akan membiarkan kembali dengan tangan kosong. Itulah sebabnya dia disebut Karna yang dermawan. Maka dari itu, dia sambil tertawa menyumbangkan baju besi dan anting-antingnya kepada Dewa Indra. Ketika Dewa Indra mengambil baju besi Karna, saat dia menuju surga, Dewa Indra mendengar suara dari langit. Suara langit berkata kepada Dewa Indra, "Kamu telah melakukan dosa besar. Baju besi yang kamu tuju ke surga, kamu mendapatkannya dengan tipu daya. Maka kau tidak dapat membawanya ke surga." Dalam hal ini, Dewa Indra kemudian menyembunyikan baju besi dan anting-anting Karna di sebuah gua di Om Parvata. Tetapi ketika Chandradeva mencoba mencurinya dari sana, Dewa Indra kemudian menyembunyikannya di dekat kuil Dewa Surya, yakni di kuil Honrak, yang di dalamnya terdapat sebuah gua tempat baju besi dan anting-anting Karna disembunyikan. Orang-orang telah percaya bahwa ketika di masa yang akan datang, Tuhan berinkarnasi lagi untuk menumpas kejahatan, terutama di Kali Yuga. Maka beliau akan menggunakan baju besi Karna dan anting-antingnya itu dan membunuh orang-orang yang tidak benar. Kau akan benar-benar mati di tanganku. Aku akan menggunakan senjata yang diberikan oleh ayahmu untuk membunuhmu di medan perang nanti. Baiklah teman, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan ingat nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Sekian dan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.